tiada terukur kasih-Mu, dan banyak orang yang berdosa turut memuji nama-Mu. Karena kasih-Mu yang besar di dalam Yesus penebus. Nang rodoton di porbadia uhuriam timuruma, manunggul rohana porsea dinasana piniliti, mamuji hodo alani, roh aku na imbarui. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, kami juga yakin percaya saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam naungan kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa yang boleh tercurah dalam hidup dan kehidupan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan setiap saudara-saudara kami yang boleh memberi hatinya untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Selasa 19 April 2022, dari kitab Nabi Yehezkel pasal 11 ayat 19. Yehezkel 11 ayat 19 saya akan membacakan untuk kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Topik renungan ini, Allah yang mencurahkan roh yang baru. Sahabat renungan harian Maranatha Rawalumbu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nubuatan yang disampaikan setiap hamba Tuhan dirancang untuk meninggikan setiap lembah dan juga untuk merendahkan setiap gunung dan bukit. Dan para nabi berbicara bukan hanya untuk menyatakan kesalahan orang-orang yang sombong, yang merasa aman, tetapi juga untuk menghibur mereka yang hina dan putus asa, yang gemetar mendengar firman Allah. Demikianlah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkel pada renungan kita hari ini. Yehezkel diutus untuk membangunkan hati orang-orang yang sombong, yang mengandalkan dirinya, yang menganggap dirinya benar, yang merasa aman di Sion. Dan juga firman Tuhan ini dikhususkan juga untuk menghibur mereka yang berkabung di Babel, yang ikut sebagai tawanan dalam pembuangan Babel, dan di tepi sungai-sungai Babel, yang duduk sambil menangis ketika mereka merindu, mengingat tanah mereka atau mengingat Sion dan mengalami perlakuan yang tidak baik dari sekitarnya dan juga dari saudara-saudaranya sebangsa yang tinggal di Sion. Allah akan menjadi tempat yang kudus bagi mereka, tempat perlindungan bagi mereka ketika mereka mengalami ketidakadilan, ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami keterasingan, ketika mereka jauh dari negaranya, ketika mereka jauh dari keadaan yang nyaman dan yang aman.
Allah menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Allah akan mengasihi mereka. Allah akan melindungi mereka. Allah akan menghibur mereka. Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka. Dia akan menjadi tempat kudus bagi mereka. Dan musuh-musuh dari mereka tidak akan melihat kerja Allah, karya Allah, kuasa Allah bekerja dalam hidup dan kehidupan umat yang merasa tertekan dan tertindas, dan mereka akan dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktunya Allah akan mengakhiri segala penderitaan mereka. Allah yang turun tangan mengangkat setiap orang-orang yang menderita, sehingga mereka merasakan kelegaan yang luar biasa, kedamaian dan kesejahteraan karena Tuhan yang bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kemungkinan ada dari antara kita yang merasa terbuang, yang merasakan penindasan-penindasan, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan dalam hidup dan kehidupan ini oleh karena berbagai faktor penyebabnya. Bahkan ada yang sampai jatuh dalam keputusasaan, jatuh dalam ketidakpercayaan lagi untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Tapi saatnya saudara harus bangkit. Tapi saatnya saudara harus bergegas. Karena Allah dan kebenaran firman Tuhan ini, Allah yang sanggup mengubahkan setiap keadaan manusia. Allah hadir memberikan pertolongan, dan tepat pada waktunya Allah yang mencurahkan roh yang baru, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga setiap orang yang menyadari kehadiran Allah benar-benar merasakan dan melihat betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, bahwa Tuhan yang akan mengubahkan hidup dan kehidupan setiap pribadi yang merindu akan kuasa Tuhan. Setiap pribadi yang merindu akan perlawatan Tuhan. Setiap pribadi yang rindu akan penghiburan dari Allah. Penderitaan dan kesulitan akan berakhir, digantikan dengan keadaan yang baru. Keadaan yang penuh damai, keadaan yang penuh sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bergegas. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan penderitaan. Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala urusan-urusan yang tadinya bagi kita adalah sungguh memberatkan, membebani, dan mengikat kita, dan membuat kita tidak berdaya. Semuanya sudah lunas. Oleh karena darah Yesus dan pengorbanan Yesus, kematian Tuhan Yesus Kristus, semuanya sudah dibayar lunas oleh darahnya. Maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Maka kita adalah orang yang paling beruntung, karena Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Karena Allah selalu memberikan penghiburan yang sejati bagi kita. Karena dengan pengorbanan Yesus Kristus, hidup kita dipulihkan dan kita mengalami pemulihan yang sempurna. Penderitaan dan kesulitan itu berakhir, diganti dengan keadaan yang baru setelah Tuhan membuat pemulihan. Oleh sebab itu mari semua bergegas dan percayakan hidupmu kepada Tuhan yang penuh kasih. Lihatlah Tuhan pedulikanmu, Tuhan menunggumu. Maka mari masuk dalam keselamatan yang sudah Tuhan rancang. Yesus Kristus selalu memberi pertolongan dan memberikan sukacita bagi kita. Selamat menjalani hidup dan kehidupan kita dan mengandalkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, Engkau adalah Allah yang mencurahkan roh yang baru, yang mengangkat kami, memulihkan kami, dan membaharui hidup dan kehidupan kami, sehingga keadaan kami yang lama, masa lalu kami adalah diubahkan, dan kami sekarang sudah memasuki masa yang baru, hidup yang baru, hidup yang diampuni, yang telah diselamatkan melalui karya dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan, pengorbanan, kasih dan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap jiwa, kepada setiap orang yang merindu supaya mereka bebas dari penderitaan, bebas dari ikatan dosa-dosanya,
bebas dari keterpurukan mereka, dan mengalami keselamatan. Engkaulah memulihkan kami satu persatu. Teristimewa buat kami, buat saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadilah kami memiliki semangat yang baru untuk mengandalkan kasih Tuhan dalam melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Apapun yang menjadi kelemahan kami, yang menjadi kekurangan kami, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan. Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Engkau yang selalu hadir memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga saudara-saudara kami yang sakit, yang memiliki kerinduan, memiliki keturunan. Engkau yang menjawab mereka, Engkau yang menyediakan bagi mereka. Dan Engkau Allah yang sanggup, kami yakin dan percaya, yang berduka menerima penghiburan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kami semakin semangat dan ditopang oleh kebenaran dari firman-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan, Kaulah sumber apa, tiada terukur kasih-Mu, dan banyak orang yang berdosa turut memuji nama-Mu. Karena kasih-Mu yang besar di dalam Yesus